Halo Lur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi Lur dengan saya Yusuf Garasi Halimah. Dan hari ini saya punya Honda CR-V tahun 2015. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya ada masuk stok sebuah Honda CR-V 2400 cc Matic tahun 2015 yang menjadi generasi keempat atau RM4 facelift. Karena untuk generasi keempat itu dia ada yang pre faceliftnya ya, keluar pada tahun 2013. Bedanya dengan yang RM facelift itu adalah RM facelift sudah ada tipe tertinggi Prestige yang dilengkapi dengan sunroof, sedangkan yang untuk free faceliftnya tipe tertingginya belum dilengkapi dengan sunroof. Mobil ini juga menjadi penerus dari CR-V generasi ketiga yang kodok ya. Lalu yang ini generasi keempat CR-V Bisul atau CR-V Naga. Lalu yang terakhir 2017 ke atas generasi kelima CR-V Turbo Lur. Nah Lur, untuk registrasi ya CR-V ini nopolnya B genap Bekasi, pajaknya hidup Lur sampai bulan 3 tahun depan ya, panjang. Dan untuk PKB tahunannya mobil ini ada di 6,1 jutaan aja. Nah makanya jangan di skip Lur videonya. Kita akan lihat sama-sama ya Lur ya mobil ini dari bagian eksterior, interior, dan bagian mesin. Tapi dulurku, bagi yang baru gabung di channel ini, jangan lupa bantu support channel ini dengan tekan tombol like dan subscribe ada di pojok kanan bawah. Oke Lur, langsung aja kita lihat paras tampan pada bagian depan Honda CR-V 2.4 Matic tahun 2015. Dimana untuk bagian grill depannya udah kelihatan ya bedanya dengan yang free faceliftnya. Kalau yang free facelift grill depannya itu dia list chrome-nya 3 baris ya. Sedangkan kalau yang RM4 facelift ini list chrome-nya tipis-tipis di bagian bawah, di bagian atas dengan logo Honda di tengahnya, dan ada aksen kayak model black gloss di bagian tengah situ. Untuk headlampnya berhubung ini 2.4 biasa, dia belum proyektor kayak yang 2.4 Prestige. Tapi walaupun belum ada proyektor, dia sudah dilengkapi juga sama LED DRL ya yang mengelilingi si headlamp ini. Untuk lampu semuanya masih pakai kristal multi reflektor Lur. Dan untuk di bagian fog lampnya seperti ini sama, dia masih kristal multi reflektor dibalut sama housing fog lamp dengan aksen chrome di situ. Fender di bagian bawah warnanya hitam dop. Nah ini kenapa bisa dibilang CR-V Naga, karena emang bagian underguard bawahnya itu di sini ya yang warna silver ngejulur maju seperti lidah naga Lur. Nah Lur, walaupun ini mobil tahun 2015 tampangnya itu masih enak banget ya. Ini menjadi opsi buat dulur-dulur yang mau beli CR-V generasi kelima harganya masih mahal. Mana tentu aja mobil ini menjadi salah satu alternatif buat dulur-dulur. Untuk harga kisaran dari 250 sampai 300 juta ya, tergantung sama kondisi unit masing-masing. Untuk upper fender yang mengelilingi mobil ini di bagian sampingnya, oke, serika sebuah SUV ya, wajib, walaupun ini SUV monokok Lur. Untuk di bagian kaki-kaki, peleknya yang 2.4 ini udah two tone ya, sedangkan yang 2.0 dia masih single tone. Bannya dia pakai Dunlop dengan ukuran 225, 60, ringnya 18. Pengereman depannya udah pakai cakram tentunya Lur. Dan untuk di bagian spionnya dia sudah ada LED sen, sudah lengkap juga electric reflect dan electric mirrornya. Nggak lupa di bagian perkacaan dikasih window line chrome, walaupun nggak full ya, sebenarnya sih full, cuman ketutup sama si talang air Lur. Pilar A, pilar B, pilar C blackoutnya hitam dop Lur. Untuk door handle dia chrome, cakep, chrome, sudah ada akses keyless dan sudah smart entry juga. Dimana kalau untuk kuncinya ya sama. Ini untuk buka untuk tutup ya, tanpa ada tombol buat buka power back door. Peleknya 225, 60, ringnya 18. Untuk pengereman belakang juga sudah pakai cakram tentunya Lur. Safety keselamatan seperti ABS, EBD ya, BA, dual airbag, dan stability control mobil ini udah cakep banget, udah lengkap banget. Tampilan secara overall dari bagian belakang ya, belakang kanan. Nah mungkin banyak yang bilang ini CR-V Bisul juga karena emang tampilan belakangnya itu
masih rada membulat ya. Di bagian atap rear spoilernya yang cakep, desainnya itu kayak nempel ya, terkesan lebih sporty, ditambah ada antena yang shark finnya. Untuk di bagian kaca belakang ada rear wiper, rear defogger, garnish chrome-nya yang gede tebel ada ditaruh di bagian belakang seperti ini. Wah, cakep sih emang tuh, dengan logo Honda di tengah situ. Untuk stop lamp bagian belakang ngejulur dari atas spoiler ke bawah. Untuk lampu sen, lampu rem, lampu mundur semua masih bohlam semua. Untuk di bagian bawahnya dia ada underguard lagi ya di bagian belakang, warna silver kombinasi sama hitam dop, cakep. Dual reflektor, knalpotnya dia masih biasa di situ ya. Nah, masih corong. Kalau ban serep dia udah di dalam. Sudah ada kamera mundur di bawah logo Honda. Untuk bukaannya juga di sini ada tombol, tinggal pencet aja. Cuman emang belum power back door. Sebelah kirinya dia ada emblem CR-V aja lur. Tempat isi ulang bahan bakar dia ada di belakang sebelah kiri lur, situ ya. Oke, lanjut. Sekarang kita lihat pada bagian depan interiornya lur. Oke, sekarang kita masuk ya, berhubung kuncinya dia udah ada akses smart key, tinggal sini aja. Nah, dia langsung kebuka. Dan seperti ini tampilan interior depan Honda CR-V 2.4 ya, RM4 facelift. Kalau yang Prestige-nya interiornya full black. Kalau yang 2.4-nya biasa interiornya beige cuman udah kulit. Kalau yang 2.0 dia interiornya beige cuman masih blue dulur. Untuk door trimnya masih cakep, masih enak dilihat ya, dia two tone. Untuk bahan di sini dia masih soft touch lur, sini soft touch, motifnya corrugated gitu, bintik-bintik. Sampai ke sini soft touch, jahitan benangnya asli. Lacinya ada banyak, 1 2 3, mantap kali. Untuk bagian power window yang auto CC driver, window lock central lock, electric retract dengan electric mirror semua masih lengkap. Handle dalamnya udah chrome, speaker di trim ada 2 ya, yang satu tweeter, yang satu woofer. Lalu untuk pengaturan kursinya yang sudah elektrik, jadi untuk lumbar support, ini reclining, ini maju mundur, semuanya masih berfungsi dan ada height adjuster juga ya. Dengan total semua jadi 8 arah, mantap. Matic 2 pedal, di bawah sini ada injakan buat parking brake ya. Buka tuas tangki bensin dan buka kap mesin dia ada di samping sini lur. Nah, yang ditarik aja. Kita dapat laci lagi di sebelah kanan. Akomodasi penyimpanannya banyak. Nah, ini dia ada tombol stability control ya. Kalau yang Prestige ada tambahan tombol power back door. Kalau yang 2.0-nya di sini polos. Ikon tetap ada buat mode irit bahan bakar lah ya. AC yang udah bisa buka tutup dengan AC dipogger lengkap. Oke, langsung aja kita masuk lur. Kita pencet engine startnya di sini. Oke, dan mobil langsung nyala, nggak lupa injak rem ya. Untuk tampilan meter clusternya masih biasa tapi sungguh fungsional ya, simple namun tetap enak dilihatnya. Ada MID juga di tengah ya, ini kayak bar rata-rata konsumsi di atas, ada odo, tripa dan ada offset temperatur. Di sini ada kayak range sisa bahan bakar sama kayak rata-rata konsumsi gitu ya, tripa, trip B, udah gitu aja. Lalu untuk di bagian setirnya lur, cakep, multifungsi, full kulit, cakep, 3 spoke, aksen silver. Airbag untuk sisi driver logo Honda dan di kiri sudah ada audio sharing switch dengan di kanan ada tombol untuk cruise control. Kalau mau ngerasain mode manual, CR-V juga udah punya pedal shift di kiri untuk menurunkan dan di sebelah kanan untuk menaikkan. Untuk pengaturan setirnya dia sudah teleskopik dan wheel steering lengkap ya. Posisi pengemudi udah pasti enak banget, bisa disesuaikan lur. Pengaturan headlamp di sini ya emang belum auto. Headlamp, lampu sen, lampu hazard di tengah. Untuk wiper di sebelah kiri sudah ada pengaturan interval waktunya juga. Mantap. Untuk bahan dashboard di sini masih plastik lur. Nah, itu AC diplogernya. Masih plastik sini. Dan di sini ada MID kecil ya, sekaligus menjadi layar buat kamera mundur. Walaupun layar kecil tapi tampilannya tuh view-nya itu jelas lur, kelihatan. Lalu dia ada kayak rata-rata konsumsi dengan sisa bahan bakar lagi. Di sini untuk pengaturan jam, customize setting di sini kayak buat display setup, trip komputer setup, wheel setup, lighting setup, door setup, default, all. Oke, exit. Mantap. Nggak lupa di dalam kabin selain AC-nya dingin dia sudah ada Nano E alias penjernih udara di dalam kabin. Lampu hazard di sini head unitnya yang udah touchscreen gede, fiturnya juga banyak. Di sini ada soket ya atau input AUX, USB dan UDAD HDMI. Kalau storage di sini AM, FM, FM2 ya, ada Bluetooth juga, ada AP. Kalau kita gedein volumenya, oke, suaranya masih bagus, mulus, nggak ada yang sember.
Kalau kita pencet menu di sini ada setting, telepon, media, yang tadi ini, dan sudah ada navigasi Indonesia. Nah, kita ada di Pademangan ya, Bursa Mobil Mangga 2 Square Lur. Lanjut. Di balik head unit yang udah touchscreen, untuk AC-nya juga sudah digital kalian 2.4 ini. Mantap ya. Selain digital dia sudah dual zone juga nih, bisa set suhu masing-masing. Di sini ada tombol engine start yang tadi dibalut sama aksen wood panel. Ngomong-ngomong, di atas dashboard tadi di sini plastik nih, kita di sini nemuin bahan lumayan soft touch di sini, walaupun jahitan benangnya dia kagak asli tapi cakep lah. Tuas transmisinya yang enak dan ngepas kalau kita mau ngoper gigi. Dia ada PRNDS dan ada shift lock buat mode pre ya, di kalau parking paralel, karena mode manualnya ada pedal shift di bagian setir. Di bawah sini dia ada power outlet sekaligus ada lighter juga, jangan dipencet ntar mental karena dia panas. Akomodasi penyimpanan di tengah banyak, ada 3 cup holder di sini, bisa buat naruh-naruh koin, buat naruh HP di sini, enak banget. Dan nggak lupa di sini ada armrest yang udah dibalut kulit ya, jahitan benangnya asli. Dan kalau dibuka dia jadi tempat penyimpanan lagi, sekaligus ada soket USB dan power outlet ya di dalam situ, bisa ngecas 2 HP ya sekaligus. Joknya yang terkenal empuk, motifnya bagus. Ada ini nih, dia seatbelt yang udah head adjuster naik turun, hand grip sisi penumpang, set visor untuk sisi penumpang, dia udah ada kaca, cuman emang belum ada lampunya. Untuk tampilan door trim sisi penumpang seperti ini Lur, masih cakep ya, kombinasi two tone-nya tuh enak dilihat. Airbag untuk sisi penumpang dia ada di situ. Untuk laci di sini gede banget tentunya, sampai penuh banget itu di dalam ya tempat penyimpanannya. Untuk spion tengah sayang dia masih dynamic view biasa ya, belum auto dimmer. Lampu kabin yang masih bohlam nyala semua, dan di sini ada tempat kacamata. Bahkan untuk set visor dia punya driver juga masih sama ya, ada kaca cuman nggak ada lampunya. Oke Lur, cukup di bagian depan interior. Sekarang kita masuk pada bagian interior baris keduanya. Kita buka. Seperti ini tampilan interior baris kedua Honda CR-V 2.4 ya, tahun 2015. Nah, untuk door trim, nah kalau di baris kedua door trimnya dia di sininya nggak soft touch ya, plastik. Kalau di door trim driver kan baris pertama dia soft touch. Nah, kalau yang soft touch masih ada sih, nggak pelit di sini sama di sini, masih enak, empuk, jahitan benangnya asli. Di tempat penyimpanan masih dapat 2. Handle dalam masih chrome sampai belakang. Power window cuman ada whopper speaker aja ya. Yang di depan tadi ada tweeter. Side lock buat mode aman nih, buat anak-anak, jadi kalau mobil jalan anak-anak nggak bisa buka pintu dari dalam. Kantung penyimpanan nih kiri kanan di situ. Baris kedua juga udah pasti dingin karena AC double blowernya langsung nyembur ke penumpang ya di posisi baris kedua. Untuk joknya cakep. Nah, ini headrestnya dia ada 3, sampai tengah sini juga dia headrest juga bisa naik ya seperti ini. Nah, cakep. Seatbelt 3 sudah ada isopik di masing-masing kursi buat naruh kursi bayi. Dan kalau duduk berdua ini kita tarik bisa jadi armrest dengan 2 buah cup holder, dan armrestnya muat buat 2 orang. Untuk posisi duduk ya, ruang kaki, nah gila, masih sejengkal, bisa masuk, kaki bisa masuk. Posisi reclining sumpah rebah banget, kepala tertopang baik sama headrest. Terus lalu untuk posisi headroomnya ya masih ada sejengkal, lega, mantap lah kalau duduk di baris kedua Honda CR-V mah. Seperti ini Lur tampilan dashboard depan Honda CR-V 2.4 tahun 2015 yang non prestige. Untuk pelipatannya CR-V ini bisa rata lantai deh, dengan mode 40, di sini 60. Di sini ada, nah ini tuas, tarik kebuka dan dia langsung seret. Cakep. Bisa dibilang salah satu pelipatan cerdas ya. Cakep. Sekarang kita lihat posisi bagasinya, karena buka bagasi di bawah sini tadi ya, walaupun belum power back door, kita pencet aja, angkat sedikit. Bagasinya beneran gede banget, bisa naruh koper-koper gede ya. Bahkan kalau kita bikin rata lantai kayak tadi nih, luasnya dari sini ya, kalau dari bagasi cuman 1 kali sentuhan aja. Kalau dari belakang bener-bener kelipatan cerdas dan rata lantai. Di bawah sini dia ada tempat ban serep, dan ban serepnya juga ukurannya sama nih dengan yang dipakai di depan. Di luar 225 60, ringnya 18, bannya juga peleknya dia udah two-tone juga nih, kagak kaleng ya, kagak spacer. Dongkrak toolkit semua di sini lengkap. Oke, cukup di bagian bagasi. Sekarang kita tutup lagi Lur. Dan sekarang kita lihat pada bagian mesinnya Lur. Dia masih pakai tungku ya, karena belum ada pegas hidrolik. Untuk kap mesin dia udah dicat sewarna body bawaan dealer dan belum ada peredam ya seperti ini. Untuk mesin K24Z 2400 cc 4 silinder DOHC dengan iVTEC.
Tenaga mobil ini ada di 190 PS dan torsinya yang mencapai 226 Nm. Tenaga dan torsi tersebut disalurkan ke penggerak roda depan dengan transmisi Matic 5 speed yang masih konvensional. Untuk estimasi ya, konsumsi bahan bakar yang 2.4 ini dalam kota mencapai dari 6 sampai 9 km per liter. Untuk estimasi konsumsi BBM luar kotanya dari 9 sampai 12 km per liternya lur. Oke, modul ABS di situ. Nah, ini logonya ya 2,4 BWC VTEC. ECU-nya dia ada di atas ini, ECU dengan sikring. Aki di sini ya, akinya dia aki kering dan masih jos banget, starter langsung nyala. Kondisi mesin seger banget, nggak ada yang rembes, nggak ada yang macem-macem lah ya. Mesinnya mah seger, rawatan bengkel resmi Honda. Dan oke, cukup lur di bagian mesin. Sekarang kita tutup lagi.